welcome back. Kali ini boleh dong? Boleh. Boleh, karena udah banyak videonya. Oke, kok jumpa lagi. Halo. Kita hari ini mau lesson Driver. driver. Kan kemarin kita udah bikin video tuh, satu video full 27 menitan, sekitar segitu, tentang hybrid, boot, sama driver. Cuman gua rasa karena kita lebih banyak ke fokus ke hybrid, yang drivernya agak sedikit kita potong-potong kan kemarin. Jadi mungkin kita akan lebih bahas tentang driver. Kebetulan juga yang lu lihat sendiri, gue juga masih punya masalah sama driver. Pukulan gue tuh curve ke kanan atau nge-curve ke kiri, terserah bolanya mau kemana. Slice and pick. Cuman slice and hookers, kalau belum nonton video kemarin tentang hybrid, boot, sama driver, lihat di sini, pojok kanan atas ada. Ini kanan apa kiri? Ke sana. Ya, antara ini dua dah. Ada playlistnya di sana. Jadi tonton dulu yang tadi, yang video sebelum ini, baru habis itu nonton video yang ini. Oke? Jangan lupa like, subscribe. Oke, let's go. Gua warnain dulu kali ya. Driver gue kayak apa. Sebenarnya gue udah terapin semua yang gue pelajarin sih. Cuman ada masalah lah sama hidup gue. Nah, itu topping tuh. Untuk lu ngayun driver, power yang lu keluarin seberapa besar? Gue merasa sih nggak besar. Kayak gue rasanya tuh mungkin 70%, 80%. Oke. Berasanya. Gue nggak tahu yang lu lihat. Gue sih ngeliatnya kayak hampir 90 sih. Oh ya? Masih agak kegedean. Oh, kegedean ya? Coba gue kurangin dikit kali ya. BTW mohon maaf ya, suaranya lagi begini banget. Dia habis sakit. Lemah. Oke. I mean, the release is a lot better. Cuman club face-nya kan jadi kebuka. Ya. Kemarin kita belum pernah bahas grip tangan kiri kan? Belum, gitu. Grip tangan kanan doang deh. Yang lu bilang underside on top. Tangan kiri ya belum? Nah, untuk tangan kiri ada 3, weak, neutral, sama strong. Aha. Kalau gue lihat lu punya jatuhnya terlalu weak untuk lu. Bentar. Terlalu weak karena ini driver atau terlalu weak untuk semua klub gua? Terlalu weak untuk driver. Kalau stick lain, path out in masih oke lah. Karena stick pendek terutama kita path out in kan nggak terlalu jadi shape gimana. Driver itu loft-nya kan kecil. Begitu ada path out in sedikit, bola langsung bereaksi. Oh, plus driver juga ada yang draw base, fade base gitu ya. Draw bias, fade bias. Ya. Gitu. Oh ya, spill dikit. Ini driver gua. Gua tahu handicap gua kecil. Gede banget. Tapi gua ngotot pakai triple 11. Love-nya 8. Definisi orang ambi suka lupa diri. PR-nya ke pelatih. Tapi kalau kita latihan dengan stick yang kita nggak bisa, akan cepat bisanya. Karena dia langsung dikasih soal susah. Gitu loh. Logika gue sih begitu. Nggak tahu aslinya bener apa enggak. Ide bagus untuk mempersulit diri. Tadi grip tangan kiri, strongin sedikit. Oke. Strong itu makin ke sini atau ke clockwise? Oh gini ya. Ya jadi makin ke sini makin strong, makin ke sini makin weak. Netral berarti di sini. Gue butuh strong. 3 knuckle.
2, 3. Ini kelihatan pas lo lagi nge-grip. Waduh. Mas kok begini? Itu kan 4 ya. Ya. Coba exaggerate. Dengan rasa grip segitu, shot shape-nya berubah. Terus kan gua tetap on. Tetap. What the hell? Ya. What the hell? Ya. Lagi bohongin gua ya? Banget. Lagi gue kibulin. Kita potong sampai sini aja. Sesi selesai. Bye. Oke. Oke, itu langsung jadi. Cuma jelasin sedikit. Oke. Kenapa grip tangan kiri langsung berubah? Apa di saat kita ngubah grip tangan kiri, hasilnya langsung cukup signifikan perubahannya. Jadi, kalau grip kita terlalu weak, apalagi driver yang bolanya udah digeser ke kiri. Kalau seandainya grip yang weak, posisi kita shift-nya bagus, club face-nya akan ke kanan seada-adanya. Di saat club face-nya ke kanan, bola ke kanan. Cuman kita sendiri tahu kita nggak mau pukulan itu terjadi kan. Muncullah kompensasi di mana gripnya nggak diubah, path-nya yang diubah. Gua harus tutup, datanglah dari luar. Sticknya ketutup, bener lurus ke target, tapi path-nya tidak. Kita yang bikin bolanya. Ciu. Oh. Biasanya pasangannya udah out in, ada slice-nya, atau T-nya yang kepukul, hit down. Oh, dengan tangan kiri yang abis, rasanya aneh. Rencananya gue pengen ngibulin beneran, tapi kenapa jadi ya? Sayang banget. Sialan. Dengan grip tangan kiri yang aneh itu, kita juga jadi tahu kalau seandainya gue tiban, bola gue ke kiri abis. Gue harus cari cara biar club face-nya lurus lagi, which is yellowing. Datang dari posisi yang sedikit lebih dalam, pas release, path-nya sedikit in out atau close to square, not as out in as before. Oh, Ini kalau nggak salah minggu lalu udah dibahas ya sama Ko Clement yang Iya. waktu minggu lalu datang. Oh, berarti gue juga punya masalah yang sama. wah, banyak orang nggak berani untuk nyoba ke posisi itu karena rasanya aneh banget, parah. Dan yakin kalau misalnya itu bukan dari instruksiku, dia nggak akan pilih posisi itu karena posisi itu aneh. Ya, gue sumpah gini anjir. Setelah dicobain baru, oh iya ternyata enak ya. Ya. Lagi. Iya sih, enak sih. Iyalah, lagi lah, enak lah. Tapi itu nggak bikin ini ya, kok maksudnya nggak bikin keceklek atau gimana gitu. Gue soalnya ngeri kalau misalnya lagi begini tuh. Kalau sampai seandainya ketekan atau salah gerak, itu problemnya ada di kaki. Oh. Old habit is coming back. Oh. Karena selama ini kan kebiasaan nutup gini kan. Ya sekali-sekali pas lagi lupa atau strongnya kurang, masih ada sense dikit. Gue takut bola ke kanan deh. Ya gue takut bola ke kanan. Tambahin dikit tutup deh. Oh. Itu yang bikin kejepret gitu kan. Iya. What is this? Feel the pain. Nggak pain sih. Feel the awkwardness. Ada curve dikit kan? Berarti masih kurang dalam dikit. Dikit lagi. Kurang begini lagi. Sekaligus posisi itu, ini bonusnya, mungkin pada suka. Posisi yang aneh itu ngebantu kita ngerasain path yang bagus biar nggak chicken wing. Chicken wing hilang. Oh, Karena chicken wing itu biasanya juga datang dari path yang out in juga. sebentar. Pertanyaan. Pada saat gue tangan kiri di strong, gue setup begini atau begini? Nggak ngubah, sama. Samain aja. Jadi kalau biasa gue setup begini, tinggal begini doang. Hmm. Oke. Nggak apa-apa, mau kesel juga, hasilnya bagus, gue tinggal ketawain. Nah, kita ngomong shot shape-nya udah berubah.
bola itu udah close to straight line. Ah, ah. Tinggal path-nya berarti kan. Ya karena kalau begini kan berartinya club face gue agak ke sana gitu ya. Ya. Agak ke sana kan. Nah, club face ke sana dan bola itu nggak ada curve kemana-mana kan. Ya. Berarti path tuh juga ke arah Ikutan sana. ke sana, barengan gitu. Ah. Jadi apa ya istilahnya ya? Iya, nimbang, Line-nya masih ada begitulah. out-nya dikit Ya. lah. Ah. Face to path-nya 0, Paling tapi nggak, memang direction ya, ke sana. Untuk paling nggak- mengubah path, ground direction force. Astaga. Jujur aja ya, ini ground reaction force sebenarnya menurut gua ini something yang paling susah gua terapin. Oh memang. Karena lo harus begini. Memang. Sebenarnya kalau misalnya gua kan bisa review footage kita kan. Dan gua lihat pada saat gua swing kosong, sebenarnya gua ada itu. Tapi begitu ditaruh bola, itunya hilang. Biasanya itu tadi kalau begitu kita megang driver, it's really tempting for us to bomb. Mau hajar seadanya. Refleks biasa gripnya jadi kekencengan. Yang idealnya kan kita mau cari rasa geser itu kan. Iya. Geser and up, ya kan. Cuma gara-gara terlalu ngotot, banyakan kemuternya ketimbang gesernya. Gitu Nah. ya. Oh. So power, let's say 75%, grip pressure 20%. Tangan kiri awkwardness 100%. Nah, begitulah gitu. Much better. Mana agak topping aja. Lagi. I mean, it doesn't slice that much anymore. Enggak sih. Gua rasa ini masih fairway dah. Mungkin ntar update namanya jadi fade and draw. Asik. Gaspol. Nah, itu memang bagian dari tantangannya driver. Untuk kebiasaan biar chill dulu. Asli. Cara kita ngontrol ngotot atau enggak sih paling gampang pas impact grip pressure kayak orang salaman. Orang Asia salaman, sorry, bukan bule ya. Bule di High, nice, to, mid, you. Buset. Kencang lagi. motor. Iya. Hmm. Susah ya? Nah, gini, ground action force kan kita bagi 3 kemarin kan. Ah, ah. Kita pengen fokus ke satu dulu. Biasanya orang dari atas ke bawah, waktu kita untuk bikin club head kena bola itu kan singkat. Ya. Untuk mikirin 3 sekaligus itu biasa terlalu banyak. Fokus ke satu hal aja. Nah, karakter orang itu ada beda-beda. Ah, ah. Ada yang memang mengandalkan slide, Ah, ah. sway and slide, ada yang mengandalkan rotation. Biasanya orang-orang mukul jadi kayak jongkok loncat. Ada yang memang istilahnya front post. Jadi memang dari awal swing dia langsung nge-post ke kiri. And then dia cuma pikirin extension. Makanya ground action force tadi kemarin kan ada lateral, torque, rotational, sama vertical, bangun. Lu cuma perlu fokus ke satu aja. Yang mana tuh yang menurut lu buat gua? Gua ngeliat lu sebenarnya udah otomatis vertikalnya udah ada, rotational udah ada, yang nggak ada lateralnya, Lateral tuh berarti yang geser. ini geser ya, Ah. gesernya ya. Nah, gue pengen lo ngerasain dari atas, lo bisa geser badan lu sampai jari kaki kiri sini, pasti lo itu turun sampai somewhere di sini lah. And then the rest merilis aja. Soalnya 2 terakhir yang tadi yang kayak torque sama vertikalnya udah masuk, udah otomatis berarti sebenarnya. Ya. Nice. Kurang dalam aja tuh tangan kiri. Iya. Oh, Begitu kurang dalam jadi kayak begitu anjir. betul. Kenapa gua mukul sekencang tenaga, ball speed gua segini. Gua mukul 70%, ball speed gua segini. Kita ngelihat kualitas impact-nya seperti apa. Biasanya mukul relax,
kena sweet spotnya lebih gampang. Yang berikutnya, di saat lo ngeluarin sekuat tenaga, itu berarti lo nggak kasih rilis ke club head, sedangkan yang ngantem bola itu ke club head. Kalau pegang sekencang-kencang, ibarat kata itu stick cuma numpang diseret ngeliatin bola doang. Wah, Oke. itu berasa kenanya di sini. Ya, Tuh, lihat dah, kenanya di sini, agak ke toe. agak ketul. Oke. Tapi yang jadinya nggak slice, tapi langsung ke sono. Curve-nya berkurang. Iya. Well, satu sisi toe hit juga ngurang-ngurangin kanan. Oh, Cuman tapi kali ini kan si grip tangan kiri sama tambahannya slide. iya. Last ya, Ya. kita coba lagi. Habis ini gua akan tanya ke lu drillnya apa aja. Oh. Oke. Emang last shot harus bagus. Kalau nggak mimpi buruk. Ini mimpi indah nih. Yui. Oke, tadi udah ada caranya gimana tangan kiri diginiin. Terus menurut lo supaya kita nggak balik lagi begini, drillnya apa? Tangan kosong. Tanpa stick. Hah? Tangan gantung ke bawah. Backswing tangan lipat ke kanan. Kita cuma pengen ngerasain geser aja. Terus tangan balik ke bawah sini. Nggak perlu di bawah sampai sana. Berarti kalau buat gua tinggal ngerasain ininya ya. Apa? Lateral. Lateral apa lagi kan gue lupa. Lateral motion. Itu ada yang pakai grand tag atau apa gitu. Bunyinya mantep. Ya, lateral motion ya. Jadi ngerasain si tangan relax, backswing, slide sampai toe kiri, dan tangan lepas ke bawah. Oke. Itu pun sebenarnya kalau misalnya lihat gerakan tadi, pinggang gua udah otomatis balik ke arah bola kan. Ya. Dari sini backswing muter kanan. Ah, Waktu kita geser ke sini aja kan sebenarnya pas tangan sampai bawah sini pinggangnya udah nggak ada bola. iya. Amin Udah- pinggang. Belt Apa? buckle lah. Ini ya, udah mulai ngadep sini lagi. That's the amount of rotation yang kita butuhin. Muter iya. Cuman bukan muter all the way through. Nggak ada waktu buat rilis, club head speed-nya turun. Jadi kita kasih kesempatan muter, geser, dari atas geser dulu, tangan balik, muter otomatis. Putaran sampai bola, and then kasih kesempatan stick rilis. Kayak orang ngetos deh. Kan nggak Awas Gitu jatuh, ya. awas jatuh. Keterusan terjatuh dia. Lantas begini. car ada rilisnya kan. Enggak. Yoi. Oke, jadi PR gue paling itu. Sama menurut lu gue harus ganti driver. Enggak lah. Nggak seru. Menantang diri. Pembicaraannya banyak kok. Kenapa waktu itu gue beli triple diamond ya? Karena mungkin murah. lo orang yang suka tantangan. Nggak seru soalnya. Golf gampangan. Kalau nggak Asik. diginin jadi. Boleh. Oke, Sip. setelah itu Sanukus. Thank you so much. Thank you udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau pertanyaan yang mau ditanya ke Bobby, silakan. Seperti biasa, Ko Bobby yang balas bukan gua. Kalau soal golf. Tapi kalau lu ada mau nanya-nanya soal seputar kehidupan gua sehari-hari juga nggak apa-apa. Mungkin mau tanya handicap gua berapa atau di golf bag gua ada apa aja. Silakan. Ntar gua kasih tips-tipsnya untuk cari golf clubs yang murah-murah. Kalau misalnya ada yang mau nanya soal itu juga nggak apa-apa, silakan. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Berikutnya kita akan bahas apa? Apa ya? Chipping. Chipping. Boleh. Siapa tahu ada yang punya problem sama akurasi chipping, nanti kita akan balas di konten berikutnya. Hari ini sampai sini dulu. Gua mau latihan driver. Pas dulu ya, as always. Thank you. Bye-bye. Bye.